Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Salsabella, NIM 231125005, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Baik, izinkan saya untuk kali ini menjelaskan tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pada pendidikan profesional dengan berbagai tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengasuh ataupun menilai. Yang pertama adalah mendidik, yang dimana guru ini harus membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar berkembang secara optimal, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Yang kedua, mengajar, yang dimana guru ini menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah membimbing. Sebagai guru, kita harus memberikan bantuan dan dukungan kepada peserta didik dalam proses belajar, baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, ada mengasuh, di mana guru ini harus menumbuhkan karakter dan kepribadian yang baik pada peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur. Lalu ada yang terakhir, ada menilai, yang dimana guru ini harus melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat-tingkat pencapaian pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan kita sebagai guru, kita harus mengetahui tugas-tugas utama yang dimiliki oleh guru, dan ada beberapa peran penting lainnya, yaitu ada sebagai fasilitator, motivator, dan teladan pembimbing karir. Yang dimana fasilitator ini, guru itu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik untuk belajar secara optimal. Dan motivator, yang dimana guru ini harus membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik untuk lebih giat lagi dalam belajar. Lalu yang ketiga ada teladan. Guru menjadi contoh bagi peserta didik dalam berperilaku dan bertindak. Lalu yang terakhir ada pembimbing karir, yang dimana guru membantu peserta didik dalam memilih merencanakan karirnya. Adapun guru adalah pahlawan tanpa jasa, yang dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan bangsa dan membangun generasi penerus berkualitas. Nah, adapun sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Yang pertama, di era Hindia Belanda, yang dimana guru itu dia angkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus atau lulusan sekolah guru. Lalu yang kedua, guru itu memiliki status yang tinggi, dianggap sebagai orang yang serba tahu. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan adalah melihat dan meniru. Dan di sini ada era penjajahan Jepang, yang dimana dari era penjajahan Jepang, sistem pendidikan guru diubah dengan adanya pemisahan antara siswa laki-laki maupun siswa perempuan, dan penerapan sistem asrama untuk memudahkan kontrol dan doktrinasi siswa. Lalu ada program pendidikan yang diajarkan adalah latihan kemiliteran, pengabdian masyarakat, pendidikan jasmani. Lalu ada yang dimana di era kemerdekaan dan Orde Lama. Pada masa era kemerdekaan dan Orde Lama, pemerintahan menghadapi kekurangan tenaga pengajar dan gedung sekolah. Lalu ada didirikannya lembaga pendidikan guru sementara secara massal yang disebut dengan kursus pengajar.
Nah, kalau misalkan di era Orde Baru hingga reformasi ini, Presiden Soeharto menginstruksikan untuk mendirikannya sejumlah 6.000 sekolah dasar dan dikembangkannya Sekolah Pendidikan Guru atau SPG dengan kurikulum SPG 1968 dan SPG 1976. Dan era reformasi setelah tahun 1998 lahirlah kurikulum berbasis kompetensi 2004 sampai 2006 dan 2013. Nah, di sini tugas dan fungsi seorang guru itu sangat penting, yang dimana pendidik dan pemelihara anak. Kenapa disebut pendidik dan pemelihara anak? Karena menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan mengontrol aktivitas anak-anak agar tingkah laku tidak menyimpang dari norma. Lalu ada pengajar, yang dimana guru ini sangat penting untuk mengajar siswa-siswanya untuk mempengaruhi motivasi, terus kematangan, hubungan dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, dan rasa aman keterampilan guru dalam berkomunikasi. Adapun membuat pembelajaran menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan suatu masalah. Dan kita sebagai guru harus membimbing dan bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual peserta didik. Jadi, profesi guru di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan tugas dan fungsi yang kompleks. Dan guru memiliki peran penting dalam mendidik, membimbing, dan menjadi teladan bagi para peserta didik. Dan di mana sejarah profesi guru di Indonesia ini dapat ditelusuri kembali sejak zaman dahulu kala jauh sebelum masa penjajahan Belanda, yaitu ada beberapa periode yang penting dalam sejarah profesi guru di Indonesia. Dalam masa pra penjajahan ini, pendidikan di Indonesia umumnya dilakukan secara informal di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun yang lainnya. Dan tokoh-tokoh agama dan adat istiadat setempat berperan penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Dan di sini ada masa penjajahan Belanda, yang dimana masa penjajahan Belanda ini menandai awal mula profesi guru di Indonesia dalam arti modern, yang dimana pada tahun 1834 Belanda mendirikan Quack School atau di Ambon, yang merupakan sekolah guru pertama di Indonesia. Sejak saat itu, Belanda terus mengembangkan sistemnya pendidikan guru dan mendirikan sekolah-sekolah guru di berbagai daerah. Masa penjajahan di Jepang, pada masa penjajahan Jepang ini, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Dan Jepang lebih fokus pada pendidikan militer dan nasionalisme, dan guru-guru diharuskan untuk mengikuti pelatihan dan indoktrinasi sesuai dengan ideologi Jepang. Adapun masa kemerdekaan dan Orde Lama, yang dimana setelah kemerdekaan Indonesia, profesi guru mengalami banyak tantangan dan kekurangan tenaga pengajar, dan infrastruktur pendidikan menjadi masalah utama dan dihadapi oleh pemerintah
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendirikan sekolah dan yang dimana sekolah guru secara massal dan menyelenggarakan kursus-kursus bagi para guru. Dan adapun masa Orde Baru dan Reformasi ini, yaitu pada masa Orde Baru, pemerintahan mulai fokus pada pembangunan pendidikan dasar. Pada masa ini, didirikannya banyak sekolah pendidikan guru atau SPG dan dikembangkan kurikulum SPG 1968 dan SPG 1976 yang dimana era reformasi setelah tahun 1998 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi 2004, 2006, dan 2013. Adapun organisasi guru, perkembangan profesi guru di Indonesia ini juga tidak terlepas dari peran organisasi guru. Salah satu organisasi guru terbesar di Indonesia adalah Persatuan Guru, yang dimana Republik Indonesia atau PGRI yang didirikannya pada tanggal 17 September 1945. PGRI ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh guru bersejarah ini yang dimana telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Beberapa di antara lainnya kayak Haja Dewantara, R.A. Kartini, dan Haji Muhammad Nasir. Jadi, guru itu memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan membangun generasi penerus yang berkualitas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.